Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker kalau ke rumah. Oke teman, saya kedatangan laptop baru, yaitu ini dia Lenovo ThinkBook. Lenovo ThinkBook ini saya beli dari distributor Lenovo. Nanti alamat dan kontak personnya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan ini dia tipenya, yaitu Lenovo ThinkBook 14 IL dengan speknya Intel Core, prosesornya Core i3 generasi ke-10, RAM-nya 8GB, GPU-nya integrated Intel UHD, layarnya 14 in dengan resolusinya Full HD alias FHD dengan tipenya TN, baterainya 3 sel, storage-nya alias HDD-nya 1 tera, jadi bukan SSD ya, masih HDD biasa. OS-nya Windows 10 Pro dan harganya 8 juta teman-teman. Memang agak sedikit mahal ya untuk masa pandemi ini. Oke teman-teman, kita buka aja yuk, kita unbox. Oh ya, sebelumnya ketika beli dapat ini teman-teman, tasnya ya. Tasnya kayak gini, lumayan tas jinjing. Ya mirip-mirip dengan ThinkPad, tapi ini abu-abu, biasanya kan hitam, ini biasa seperti ini, standar kayak gini. Lumayan. Oke, kita buka pertama seperti biasa, kabel charger alias kabel adaptor, terus kemudian adaptornya sendiri sepertinya. Oh ya, ini dia, kita lihat dia support rapid chat apa enggak ya. Kita lihat dulu ya, support teman-teman. Ini dia 65 watt dengan masih standar ya, bukan type C, jadi colokan standar biasa kayak gini. Oke, outputnya kayak gini, teman-teman bisa lihat. Oke, 65 watt ya. Ya, ini manualnya, kartu garansi. Di sini bisa teman-teman bisa lihat kartu manualnya di sini. Ya, jadi ini penjelasannya untuk I/O-nya nanti. Oke, kemudian ini garansinya setahun ya ini teman, bukan yang seri primer, kalau ini setahun ya. Ini dia teman-teman unitnya. Kita buka dulu plastiknya ini yuk. Oke, mantap teman-teman. Ini dia dari aluminium teman-teman, bagus nih, kokoh, dan warnanya silver ini. Wah, mantap. Dan beratnya 1,6 kg, agak sedikit berat ya, tapi ya lumayan sih karena terbiasa dengan laptop ringan yang seperti Lenovo ThinkPad Carbon kemarin, agak 1,1 kg, dengan ini terasa berat. Oke, tidak apa-apa. Baiklah, kita cek dulu koneksinya. Oke teman-teman, ini dia. Di sini muncul ini RJ45 untuk internet, kemudian ada HDMI di sini outputnya, kemudian ada juga slot untuk USB 3.1, kemudian ada juga port USB Type C untuk ngecas baterai ya, tes baterai masuk ngecas handphone dan sebagainya. Terus kemudian ini dia, ada juga port untuk ngecas dari charger dari sini, jadi bisa Type C juga kalau teman-teman punya chargernya, sekaligus bisa untuk DisplayPort juga ya teman-teman. Wah, combo nih, mantap. Tapi ada juga kelemahannya di sini, yaitu khawatirnya salah colok. Nah ini aja. Kemudian ada headphone jack di sini 3 mili. Kemudian ada indikator untuk ini, untuk hard disk, dan ini indikator LED untuk ketika ngisi baterai atau colok ke listrik. Kemudian bagian kanan, nah ini dia, colokannya ada di sini untuk ngecas, karena tadi colokannya chargernya bawaannya di sini bukan dari Type C alias standar yang support rapid charge juga. Kemudian ada USB lagi 3.1 dan reader, dan terus ada lagi nih, ada port tersembunyi ya. Ini ada USB 2.0, biasanya untuk menyembunyikan ini mouse ya. Bagus ya, ini bagus. Oke, mantap, inovasi bagi saya ini. Oke, nice. Kemudian ini bagian baliknya, ini dia lisensi Windows 10 Pro nya. Kemudian nah ini teman, ada speaker, ada dua ya, stereo, yaitu
dari Dolby Atmos. Oke, mantap nih. Jadi bisa stereo, bisa mantap. Oke, kita buka aja laptopnya. Dan ada lagi nih teman-teman, ada panduannya nih, Masian. Ya, di sini ada ini kamera shutter. Oh, berarti ada privasinya. Kemudian ya smart button, punya hidden port. Oke, tadi bener. Dan always on, nah tadi. Oke, siseng aja. Oke, baiklah, ini dia teman. Keyboardnya bagus, rapi. Saya kiri casting book aluminium, elegan. Ini dia Core i3 nya generasi ke-10. Touchpadnya kayak gini, mantap. Ini untuk on off nya sekaligus fingerprint. Dan ini dia layarnya 14 inch ya, dengan resolusinya FHD, dengan masih TN ya teman-teman nih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting Full HD bagi saya, karena bukan untuk editing aja kok, tapi masih oke. Baiklah, berhubung belum setting, saya setting dulu teman-teman, saya nyalakan. Jadi di sini, jadi tunggu dulu aja. Ini dia. Oke, tunggu dulu, saya setting untuk Windows-nya. Ya teman-teman, pindah ke sini setelah selesai setting-setting Windows 10 Pro yang dimana include dari laptop ini. Kemudian ini dia awal setelah setting-setting fresh ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu untuk performanya maupun hardware-nya. Ada di sini, klik kanan, Task Manager. Oke, di sini kita cek di performa. Nah, ini dia CPU-nya alias prosesornya, yaitu dari Intel Core i3 generasi ke-10, yaitu seri 1005G1 dengan clock speed dasarnya 1,2 GHz, bisa turbo boost menjadi 3,4 GHz. Dimana masih dual core ya. Ini dia kelihatan. Dan didukung dengan 4 thread, ini dia. Dengan chase-nya L3-nya 4 MB, L2-nya 1 MB. Kalau di total 5 MB, ya lumayan cukup lah. Karena memang segmentannya untuk office sebenarnya laptop ini maupun browsing atau multimedia. Kemudian RAM-nya, nah ini dia teman-teman, 8 GB. Kemudian dan kecepatan speed-nya 3200. Terdapat 2 slot, dimana yang satu slot sudah terpakai, yaitu 8 GB tadi. Dan teman-teman bisa upgrade lagi ya, ditambah 8 GB lagi, 16 ataupun 16 GB lagi. Dan hardware reserve-nya 297 MB, ini dia. Dan ini dia teman-teman, yang available 3,8. Jadi masih lumayan kalau untuk bekerja. Jadi sebaiknya minimal untuk sekarang adalah 8 GB ya teman-teman untuk RAM. Dan ini yang terpakai. Nah, seandainya 4 GB, nah ini dia 3,7 aja sudah terpakai. Jadi sisanya wah, sedikit. Oke, kemudian lanjut ke harddisk. Nah, ini di harddisknya 1 TB dari Seagate, kelihatan nih ST1000 ini. Ini dia, ya. Ini memang belum SSD ya, masih harddisk saja. Kemudian GPU-nya, ya GPU-nya masih dari Intel UHD grafik dan standar ya. Ini memang digunakan untuk hemat daya. Jadi memang kalau untuk performanya masih kurang. Just info aja, untuk speednya punya 300 MB, kemudian bisa maksimalnya kecepatannya bisa mencapai 900 MB. Ya standar sih, karena memang tidak untuk performa. Kalau yang performanya harus pakai grafik yang lainnya. Ya memang seperti itu teman. Oke, baiklah. Kemudian kita cek dulu ke ini sistemnya. Ya ini dia. Ya. Nah ini dia dari informasinya, kelihatan tadi ya. Lenovo Windows 10 64 bit, RAM-nya 8 GB dengan prosesornya yang tadi sudah saya sebutkan tadi, Windows 10. Oke, cukuplah teman-teman. Sedangkan untuk garansinya kita bisa mengeceknya di sini di Lenovo Vintage ini. Di sini akan menampilkan informasi tentang garansi maupun softwarenya yang ada di laptop ini. Oke teman-teman, ini dia warrantinya 1 tahun, habisnya 2021 bulan 9 tanggal 27. Ya di sini kita bisa cek untuk cek sistemnya, BIOS-nya, update-nya apa, drivernya dan sebagainya. Jadi memang Lenovo Vintage ini adalah digunakan untuk hardware-nya yang berhubungan dengan Lenovo. Oke, bagus sih. Di sini kita bisa melihat apa-apa yang bisa menjadi fiturnya. Seperti ini kita bisa ngecek baterainya. Untuk baterainya di sini, nah kita bisa nambahkan di sini. Nah bisa nambah
berapa lama ini nanti. Nah, kemudian bisa nambah ini ya, ini tracking cooling, rapid charge. Nah, rapid charge ini bisa tidak pondak, ya atau tidak untuk kecepatan ngecas. Nah, seperti ini. Banyak fitur di sini ya, bisa teman-teman bisa eksplorasi. Nah, ada juga concern mode, biasanya untuk lifespan ya ini teman-teman. Ya ini dia keterangannya, bisa nambah kecepatan atau tidak di sini nanti. Dan ini, nah ini always on USB. Nah, ini kalau kita laptop kita mati masih bisa untuk ngecas. Masih ngecas handphone ataupun baterai yang lain. Oke. Mantap, bagus. Nah, seperti ini. Kalau ini bukti bahwa ini fast charging nih ya. Ini dia, ada tambah petir. Oke, nice, good job Lenovo. Ya teman-teman, setelah mengetahui komponen dari Lenovo ThinkBook 14i ini dari Windows, jadi agak sedikit lumayan ya, karena untuk seri Core 3 masih lumayan untuk Office, dan memang segmennya untuk laptopnya adalah untuk businessman ataupun karyawan kantor, dimana memang yang mereka butuhkan adalah keandalan. Laptop ThinkBook atau Lenovo ini memang seri Lenovo ya, untuk ThinkPad maupun ThinkBook itu memang untuk ketahanan, dalam artian build quality-nya bagus. Kemudian oke, kita cek fitur yang lainnya. Ini dia, bisa nyala keyboardnya alias backlight. Ya, kita cek di sini FN plus backlight ada 2 kecerahan ya. 1, 2. Nah, ada 2 kecerahan. Bagus, keren. Jadi kelihatan gaya. Oke, memang. Baiklah, untuk yang lainnya ini support untuk ini tegak lurus laptop ini. Jadi, kayak gini. Oke deh. Sedangkan untuk baterainya mempunyai kapasitas 4 sel 45 Wh, bisa digunakan 8 jam dengan koneksi WiFi, dan bisa ngecas dalam 1 jam bisa mencapai 80%. Jadi memang untuk fitur rapid charge ini memang sangat mendukung sekali dan bisa main waktu teman-teman. Dan salah satu fitur dari Lenovo ThinkBook ini adalah lolos military grade. Nah, military grade ini adalah standar dari Lenovo di mana bisa tahan panas dan dingin dalam suhu tertentu ya, dan sedikit debu. Itu sih kalau kita ke luar ruangan, bukan berarti kita gunakan laptop ini untuk outdoor ya, bukan, beda lagi. Kemudian yang menjadi salah satu tadi yang belum saya cantumkan adalah ini wifi-nya, bukan wifi, webcam-nya ini teman-teman bisa ditutup, jadi bisa sebagai privasi starternya di sini nih. Ini. Jadi ini bisa digeser ke sini. Jadi kalau ingin webcam-nya tutup tinggal dikunci aja. Jadi memang untuk keamanan kalau kita khawatir kena hack pada saat video call ataupun yang lain. Baiklah, bagus ya, mantap Lenovo ThinkBook 14i ini, dan dimana harganya 8 jutaan ya teman-teman. Ini 8 jutaan, sudah support tadi, support Dolby Audio, stereo, dan ya untuk seri ini mantap. Cuman ya tadi kelemahannya salah satunya adalah ini membekas. Jadi teman-teman sering bawa lap supaya kelihatan bersih, membekas ya di sini nih kalau pakai tangan. Apalagi yang di keyboard ini, dekat keyboard. Nah, ini sangat kelihatan banget kalau teman-teman langsung melihatnya. Karena ini nggak bisa hilang. Kalau hilangnya pakai dilap aja udah hilang kok, tapi udah oke lah, saya kira bukan jadi kelemahan yang paling signifikan, tapi cuma sedikit aja, minor aja. Baiklah teman-teman, gitu aja dari sedikit Lenovo ThinkBook 14i, dimana ini untuk upgrade dan performanya akan saya lampirkan di bagian belakang aja. Baiklah, jaga diri kesehatan, no hate and cheers.